Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat, dengan napas kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hindari diri dari ketamakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Mahatma Gandhi, seorang politikus India, pernah berkata, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Manusia serakah, manusia tamak, sangat selalu merasa kurang akan apa yang dia miliki, sehingga dia terus-menerus mengejar dan terus mengejar. Untung-untung semua hal yang dikejarnya, harta yang dikejarnya itu dari jalan yang benar dan tepat. Sebaliknya, kalau dari jalan yang tidak benar, inilah yang berkemungkinan mengakibatkan yang namanya dosa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini sangat jelas di mana pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan seorang yang kaya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul orang kaya yang bodoh, yang mana orang ini yang bertanya kepada Yesus apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia sampaikan kepada orang yang menjadi ahli waris, di mana dikatakan di ayat sebelumnya, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Lalu sampai pada nats ini Yesus mengingatkan kepada orang-orang kaya agar mereka berjaga-jaga dan waspada terhadap segala jenis ketamakan. Jelas sekali orang kaya ini yang meminta Yesus untuk menjadi pengantara, yang menjadi mediator untuk dia berbagi kekayaan. Mungkin ada pembagian yang tidak pas, yang selalu kurang, merasa punya saudaranya terlalu lebih, punya dia kurang. Wah, nggak tepat ini, nggak tepat. Sehingga selalu merasa kurang. Hal tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan adanya keserakahan dan ketamakan di dalam diri. Oleh sebab itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Mengapa kita perlu menghindarkan diri dari segala jenis ketamakan atau keserakahan? Karena Erich Fromm pernah berkata juga, keserakahan adalah jurang maut yang menguras orang dalam upaya tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Dimasukkan dirinya yang terus menerus menggali, menguras dalam upaya tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan tanpa pernah mencapai kata puas. Nggak pernah puas orang yang tamak itu. Sehingga mengapa perlu dihindari? Karena yang pertama, ibu bapak saudara, orang yang tamak itu tidak pernah puas, sehingga dia terus mengejar dan dia lupa untuk bersyukur. Dia tidak bisa bersyukur karena selalu merasa kurang dan kurang puas dikejar terus. Mengapa kita perlu menghindari diri dari ketamakan? Yang kedua, karena orang yang tamak itu identik dengan orang yang pelit. Orang yang pelit itu pasti tidak mau berbagi. Sementara dalam kekristenan, dalam agama apapun termasuk agama lain, pasti mengajarkan bagaimana yang namanya berbagi, indahnya bersedekah. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka berbagi, beramal kepada orang lain, berkatnya
pasti luar biasa. Maka kalau orang tamak ini dia tidak suka berbagi. Ya. Yang ketiga, sebagaimana dikatakan dalam nats ini, bahwa kekayaan itu tidak tergantung, ya, hidup tidak tergantung dari kekayaan. Karena kekayaan itu tidak menjamin hidup. Ada orang saat ini dia punya banyak uang, tapi karena mati karena COVID tidak bisa diadati dalam istilah Batak, dan akhirnya kekayaannya tinggal bagi orang lain. Mari kita hindari diri dari segala ketamakan, nikmati hidup ini apa adanya, tetap bersyukur karena hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami boleh Engkau ajari untuk bersyukur dan mencukupkan diri kami dengan apa yang ada, dan tetap menikmati hidup sembari kami tetap bersyukur bahwa berkat Tuhan siapkan bagi kami yang tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.